kapal monster Coast Guard China yang terbesar di dunia itu sudah terkepung. Kenapa saya bilang begitu guys? Sekarang kita lihat bagaimana Bakamla ataupun Badan Keamanan Laut Indonesia sudah turun gunung dan bersama dengan iaitu kapal induk Amerika untuk datang mengusir kapal monster Coast Guard China itu guys. Bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara ataupun di seluruh ASEAN? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah guys. Itulah sebaiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya mahu mereaksikan satu lagi video daripada channel Indomax Indo Magazine. Teman-teman boleh pergi ke channel Indo Magazine, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Indo Magazine. Jangan lupa guys, bagus. Jadi guys, sekarang ini judul yang kita mahu reaksikan adalah terkepung kapal monster Bakamla turun gunung. Iaitu kalau kita tahu Bakamla ini adalah salah satu badan keamanan laut Republik Indonesia guys. Dan grup serang kapal AS bayangi kapal China di Natuna. Wow, sampai begitu sekali. Kita lihat bagaimana China baru-baru ini menghantar kapal monsternya guys. Kira itu adalah kapal monster, iaitu Coast Guard yang terbesar di dunia, datang ke perairan Natuna. Dan saya pun masih lagi sampai sekarang tidak tahu apa tujuannya datang ke Natuna itu dan apa tujuan China menghantar kapal monster Coast Guardnya itu di perairan Natuna itu. Dan kita lihat guys bagaimana kedegilan China sehingga sekarang mereka masih lagi mundar-mandir di perairan Natuna itu. Dan katanya sekarang ini iaitu kapal monster Bakamla turun gunung guys. Sampai begitu sekali ya untuk menghalau ataupun untuk mengusir kapal monster daripada China itu. Bukan saja itu, malahan ditambah lagi dengan kapal induk daripada AS juga untuk menghalau kapal Coast Guard monster daripada China itu guys. Jadi bagaimana yang dilakukan oleh Bakamla dan juga kapal induk daripada Amerika untuk mengusir kapal monster China itu guys? Bagaimana ceritanya? Sebelum itu saya mohon kepada teman-teman tonton video ini ataupun reaction saya ini sehingga habis agar kita tidak gagal faham dengan apa yang disampaikan oleh Indo Magazine guys. Jadi selepas itu saya akan beri sedikit komentar apabila saya habis mereaction nanti. Jadi guys, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Monster Laut Bakamla. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, pergerakan kapal Coast Guard raksasa China yang terus gentayangan di dekat Natuna Utara Indonesia kini sepertinya semakin terpojok bos. Terpojok. Tak cuma TNI Angkatan Laut Indonesia yang mengerahkan kapal-kapal perangnya untuk memantau aktivitas kapal China itu, namun kini armada monster laut Bakamla pun akhirnya juga turun gunung bos. Yaitu KN Tanjung Datu 301. Kapal Coast Guard terbesar milik Bakamla yang kini telah dilengkapi dengan senjata tempur ini. Indonesia pun ada kapal Coast Guard yang besar juga ya. Saya pun tidak tahu guys. Saya ingatkan Indonesia ada kapal Coast Guard yang biasa kecil-kecil itu aja. Rupa punya Indonesia pun ada kapal monster juga ya untuk Coast Guard-nya. Wow. Diketahui telah berangkat ke Natuna Utara. Bahkan tak cuma dari pihak Indonesia saja. Gugus tempur kapal induk Amerika pun ternyata juga mulai menyatroni kapal Coast Guard raksasa China ini di Natuna. Semakin lama kapal Tiongkok ini pun sepertinya semakin terkencet bos. Lantas pertanyaannya, armada apa sajakah yang dibawa oleh gugus tempur kapal induk Amerika itu ke dekat Natuna? Dan sekuat apakah kekuatan tempur yang dibawa oleh kapal monster Bakamla ini ke Natuna? Serta bagaimanakah update terakhir dari posisi masing-masing kapal itu? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, merinding guys saya dengar Indonesia ada kapal monster besar juga. Oke, untuk berita kali ini agak beda bos, karena admin kutip dari sejumlah akun Twitter Open Source Intelligence atau OSIN, yaitu sumber intelijen terbuka yang menyebarkan pergerakan kapal masing-masing negara di titik hotspot Natuna ini bos. Akun-akunnya dapat kalian lihat dalam video saat admin mulai menjelaskan nanti. Oke, yang pertama admin kutip dari akun Twitter Mr. Whiskey Bravo pada tanggal 14 Januari kemarin yang memperlihatkan
bahwa kapal Coast Guard raksasa China ini sebenarnya mulai kabur, bos, alias lari dari Vanguard Bank di sebelah utara Natuna. Ia pun cari aman, mengetahui bahwa gugus tempur kapal induk Amerika yaitu USS Nimitz mulai bergerak ke arahnya. Dan sementara itu 3 kapal perang Indonesia pun diketahui sedang bergerak ke wilayah Natuna Utara untuk memperkuat wilayah ZEE Indonesia. Nah, kemudian di postingan selanjutnya, pada tanggal 17 Januari kemarin tak disangka-sangka, bos, ternyata kapal Coast Guard raksasa China ini pun malah memutuskan untuk membawa kapalnya kembali ke perairan utara Natuna. Dan tindakan ini pun dinilai tidak bijaksana. Karena saat ini diketahui sedang ada kelompok kapal perang Amerika dan Indonesia di kawasan tersebut. Dan aksi ini diperkirakan akan meningkatkan ketegangan, tulis akun Twitter tersebut. Nah, artinya posisi kapal Coast Guard China dengan nomor lambung CCG 5901 ini pun kali ini mulai terpojok alias terkepung, bos. Selain kapal-kapal perang Indonesia yang mulai mendekat, gugus tempur kapal induk Amerika pun ternyata juga mulai penasaran, bos. Ditambah lagi, setelah ini kapal monster Bakamla pun mulai meluncur ke Natuna. Bayangkan. Nah, admin kutip dari akun Twitter lainnya yang dapat kalian lihat dalam video ini memperlihatkan bahwa sebuah kapal besar Bakamla keluar dari Selat Singapura dan menuju ke arah Natuna. Tak main-main, bos. Kapal ini pun merupakan kapal Coast Guard terbesar Bakamla yang berjenis kapal ocean going dengan tonase mencapai 2.400 ton, panjang 110 meter, lebar 6,9 meter, dan telah terpasang senjata RCWS Aselsan Smash berkaliber 30 mm. Tak cuma itu, kapal monster Bakamla ini pun juga dibekali dengan senapan mesin SM5 Pindad 12,7 mm dan juga water cannon alias meriam air. Dah, dengan dibacking oleh kapal-kapal perang Indonesia dari kejauhan tentunya. Jika kapal Coast Guard China ini tidak pergi-pergi, artinya pada pekan ini kapal Bakamla pun akan berhadap-hadapan langsung dengan kapal monster China yang jauh lebih besar daripada kapal Bakamla ini, bos. Dimana pastinya untuk melakukan komunikasi terlebih dahulu. Nah, selain itu sejumlah akun OSIN lainnya juga membeberkan bahwa di lokasi yang sama ternyata juga ada kapal perang Amerika Serikat yang terus membayangi kapal patroli China CCG 5901 itu, bos. Yaitu kapal perang US Navy USS Charleston LCS-18 yang diketahui saat ini juga berlayar di Laut Natuna Utara. Di mana kapal perang ini pun adalah kapal perang jenis Littoral Combat Ship dari Independence Class milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Nah, cukup panas nih, bos. Jika sudah terkepung seperti ini, apakah kapal China akan tetap ngotot gentayangan terus di ZEE Natuna? Mari kita nantikan saja berita selanjutnya, bos. Lantas yang terakhir, kapal-kapal apa sajakah sebenarnya yang dikerahkan Amerika ke LCS dan ke dekat Natuna ini? Lanjutkan lagi videonya sampai habis. Ya, ayo kita lanjut, guys, agar kita tidak gagal paham, ya. Oke, admin kutip dari banyak sumber, Amerika pun ternyata mengerahkan salah satu kapal induk battle proven-nya ke LCS, yaitu USS Nimitz CVN-68 yang dikawal oleh beberapa kapal perang lainnya. Di antaranya yaitu ada kapal perang USS Wen A. Meyer DDG-108 dan juga USS Chunghon DDG-93. Tak main-main, bos. Kedua kapal perang ini pun merupakan kelompok kapal perusak alias kapal destroyer berpeluru kendali dari kelas Arleigh-Burke milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal-kapal perang destroyer ini pun dirancang sebagai kapal perusak multimisi, mampu memenuhi peran serangan darat strategis dengan rudal Tomahawk, peran peperangan anti pesawat dengan radar Aegis yang kuat dan rudal darat ke udara, serta dapat juga melakukan peperangan anti kapal selam dengan jajaran sonar yang ditarik, roket anti kapal selam, dan helikopter anti kapal selam. Selain itu yang terpenting, kapal perang destroyer Amerika ini pun mampu melakukan peperangan anti permukaan dengan peluncur rudal Harpoon. Sedangkan kapal induk USS Nimitz sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Amerika. Kapal ini pun memiliki karakteristik umum berat kapal total pada saat garis air penuh atau displacement mencapai 102.000 ton
dengan 100.000 panjang dek ton. mencapai 332,9 meter Wow. dan dengan tenaga nuklir, kapal ini pun bisa melaju hingga kecepatan 30 knots atau 30 knot, 56 km per jam. Cukup 56. sangat bos. 56 Jadi bagaimana kilometer per menurut jam, kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines. Magazine. Oke guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Indo Magazine. Begitulah yang dikatakan oleh Indo Magazine. Di sini terkepung kapal monster, Bakamla turun gunung. Grup serang kapal AS bayangi kapal China di Natuna. Kita lihat bagaimana kedegilan iaitu kapal monster iaitu Coast Guard daripada China itu masih lagi iaitu mundar-mandir di perairan Natuna itu. Itulah yang kita sampai sekarang apa yang dimahukannya di perairan Natuna itu, dan mereka masih tetap menganggapkan perairan Natuna itu adalah kawasan mereka guys. Ya guys, kita faham nama pun Laut Cina Selatan. Jadi dia menganggap Laut Cina. Cina Selatan itu adalah kawasan dia semualah. Lebih kurang begitulah. Dan sekarang ini kita lihat bagaimana kapal monster Bakamla pun turun gunung guys. Dan kita tahu Bakamla ini adalah Badan Keamanan Laut daripada Indonesia. So guys, jika sudah sampai Badan Keamanan Laut Indonesia pun sudah turun gunung ni, bermakna benda ini ataupun perkara ini sudah semakin serius. Tapi kita lihat di situ juga kapal armada ataupun kapal induk daripada iaitu AS pun ada di perairan Natuna itu ataupun di laut kawasan Cina Selatan itu juga guys. Tetapi tetap daripada China Coast Guard ini tidak takut, mereka tetap juga mundar-mandir di kawasan perairan itu. Maknanya perkara ini sudah makin meruncing, sudah makin serius. Jadi kita harapkan perkara ini dapat diselesaikan ya. Tapi walau bagaimanapun kita lihat 2, 3, 4 bulan nanti berulang lagi benda yang sama, berulang lagi dan begitulah. Jadi kita tidak tahu bagaimana dan sampai bila China ini akan berhenti mengatakan Natuna itu kawasan perairan mereka. So guys, rasanya kalau kita cerita pasal Natuna tu sampai besok pun tak habis guys ya. Okey, rasanya sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk saya yang menonton dan reaction bersama dengan anda. Terima kasih bagi anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tanpa tontonan teman-teman daripada Brozo Channel, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang sering menonton tapi belum subscribe, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada saya. Maaf andainya kalau ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.